di antara syubhat mereka, sebenarnya dua saja syubhat mereka. Ini disampaikan oleh tokoh-tokoh mereka, termasuk Nurholis Majid, kemudian Hidayat, Absar Abdullah dan yang lainnya, syubhat mereka. Dua, yang pertama bahwasanya Al-Quran teksnya bukan dari Allah. Sehingga Al-Quran adalah intaj syaqafi, yaitu produk budaya. Kenapa teksnya bukan dari Allah? Karena Allah, sebagaimana pendapat Ahlul Bidah seperti Kullabiyah dan Asy'ariyah dan Maturidiyah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu kalam nafsi. Allah itu punya kalam yang kalam nafsi. Allah bicara tanpa bahasa, tanpa suara. Kata mereka, Allah berbicara dengan al-kalam an-nafsi. Itu bahasa jiwa. Tanpa huruf, bahasa, tanpa suara. Syubhat mereka banyak. Bagaimana syubhat-syubhatnya orang Asy'ariyah. Ini kita bahas dalam Aqidah Wasithiyah. Kalau begitu Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah ungkapan dari bahasa jiwa Allah. Kalau gitu Al-Quran, kesimpulannya, kalau begitu Al-Quran, teks Al-Quran bukan firman Allah, tapi ungkapan dari kalam nafsi. Intinya, kata mereka, karena Allah tidak terbatas dengan ruang dan waktulah, karena Allah tidak berbicara dengan suara, oleh karenanya Allah hanya memahamkan kepada Nabi, maka Nabi SAW pun mengungkapkan dengan bahasa Nabi. Dari situ Al-Quran itu adalah bahasa Muhammad, paham? Kesimpulannya, Al-Quran itu bahasa Muhammad. Al-Quran teksnya dari Muhammad. Bayangkan, padahal tadi Paus Benedict tadi mengakui bahwasanya Al-Quran semua kata-kata dari Allah. Ini malah tidak ngerti kalau Al-Quran dari Allah, dari Muhammad. Nah, Muhammad itu sendiri repot. Muhammad ini sendiri, kalau kita lihat secara hermeneutika, ini ada banyak masalah. Dari sisi pertama, orang Arab. Kita tinjau dari sekarang hermeneutika. Gimana cara Muhammad mengungkapkan teks Al-Quran? Jadi teks dari siapa? Muhammad. Maka ini dia pertama, satu, dia orang Arab. Yang kedua, hidup 1400 tahun yang lalu. Paham? Ini masalah. Sehingga semua yang diungkapkan oleh Muhammad terkait dengan 1400 tahun yang lalu dan tradisi Arab. Nah, kalau kita mau ungkapkan Al-Quran dengan tafsir kontekstual untuk zaman kita, jangan ikut makna tekstual, tapi kita cari makna kontekstual. Nah, kata Ulil Absar Abdullah, bagaimana cara kamu mencari makna kontekstual tersebut? Kamu baca Al-Quran, kamu cari apa sih ide pokok Allah? Apa ide pokoknya? Ide pokoknya apa? Kalau kamu sudah dapat ide pokok, maka terapkanlah dalam hukum yang berbeda. Contoh, apa sih? Kenapa penjara? Kenapa dirajam? Kenapa dipotong tangan? Potong tangan orang mencuri untuk keamanan, paham? Kalau bisa dihasilkan keamanan untuk dipraktekkan zaman sekarang yang relevan, sudah nggak usah harus potong tangan. Karena tujuan potong tangan adalah mencari apa? Keamanan. Ya sudah, kita serapkan dengan penjara misalnya. Ini contoh. Nah, perlu lagi hukum-hukum hudud. Itu relevan 1400 tahun yang lalu, di mana orang-orang Arab, Badui-badui mungkin beginilah di padang pasir, kalau tidak digitukan maka mereka tidak berhenti. Nah, kita untuk Indonesia beda. Sehingga dia mengatakan seandainya Al-Quran turun di tanah Jawa tidak akan begini isinya. Dan ini pertama, sebab ini ketika mengatakan Al-Quran teksnya bukan dari Allah, maka ini menghilangkan kesucian Al-Quran. Paham? Baik, kita lanjutkan. Bagaimana cara membantah yang pertama ini? Mudah, bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada Nabi Musa dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Terjadi dialog. Wa matil ka biyaminika ya Musa, apa di tanganmu wahai Musa? Musa menjawab, qala hiya asaya tawakka 'alaiha wa ushbi 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Ini tongkatku saya gunakan untuk kata Allah, alqiha ya Musa, lemparkan. Berarti Musa dengar atau tidak? Dengar. Ini pembahasan panjang kita sudah bahas dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Intinya mereka menghilangkan kesucian Al-Quran. Qadasatul Quran mereka hilangkan. Sehingga mereka mengatakan Al-Quran intinya adalah produk budaya. Al-Quran itu adalah produk budaya. Al-Quran
produk budaya, kerjasama antara Allah plus Muhammad. Allah bagian makna, ide pokok. Kemudian Muhammad bagian apa? Teks. Bagian teksnya. Saya lupa di antara produk mereka adalah homoseksual halal. Homoseksual apa? Halal. Karena mereka mengatakan yang dilarang oleh Allah itu adalah kalau cara mainnya yang nggak benar. Tapi kalau homoseksualnya, lesbinya, oke, tidak ada masalah. Ya. Yang penting mencapai kebahagiaan. Baik. Syubhat yang kedua, karena tekstual, kalau tekstual mau diapain? Mau tafsir terserah. Yang kedua mereka mengatakan, lihatlah Al-Quran antara Allah, teksnya coba, kita terapkan hermeneutika. Teksnya apa? Al-Quran. Iya tidak? Autornya siapa? Pengarangnya? Allah, iya enggak? Diterjemahkan oleh siapa? Muhammad. Kata mereka, Allah ilmunya sangat luas. Dan tidak mungkin Allah tuangkan dalam Al-Quran yang penuh keterbatasan. Ini problem pertama. Allah ilmunya gimana mau dituangkan dalam Al-Quran? Bahasa Arab tidak bisa mewakili ilmu Allah. Faham? Yang kedua, kata mereka, Muhammad pun tidak mampu untuk mengungkapkan ide pokok sang pengarang. Karena Muhammad penuh keterbatasan, bagaimana dia bisa mengetahui ide pokok Allah semuanya? Paham? Oleh karena kita boleh mentafsirkan dengan yang cocok dengan kita. Muhammad sendiri belum tentu mampu untuk memahami apa yang disampaikan oleh sang autor, pengarangnya. Paham? Sehingga mereka mengatakan, sudah kalau begitu jangan terpaku pada tekstual. Bagaimana bantahannya? Bantahannya mudah. Siapa bilang Allah ingin masukkan semua ilmu di dalam Al-Quran? Al-Quran itu sebagian kecil dari ilmu siapa? Allah. Allah tidak bermaksud kita untuk memahami semua ilmu Allah. Enggak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'ati abhurin ma nafidat kalimatullah. Kalau seandainya seluruh di atas muka bumi ini seluruh pohon jadi pena, dipotong-potong jadi pena, triliun pena. Kemudian tintanya adalah laut ditambah 7 lautan. Untuk menulis firman Allah tidak akan bisa. Al-Quran kan cuma berapa? Cuma kitab kecil, ditulis sebentar selesai. Kata Allah, kalau seluruh pohon dijadikan pena dan lautan, 7 lautan tambah 1, 8 lautan. Menjadi tintanya tidak akan selesai mencatat apa? Firman-firman Allah. Jadi memang Allah tidak bermaksud untuk menuangkan seluruh ilmunya dalam apa? Al-Quran. Paham? Ini yang pertama. Yang kedua, Muhammad bisa menjelaskan. Karena Allah Maha Kuasa, Allah bisa buat Muhammad paham 100%. Itu tidak? Bisa tidak? Bisa. Bikin dia 100%. Maksud Allah, poin ini, ilmu Allah misalnya 1.000.000. Allah kasih Muhammad suruh paham 1. Dengan Muhammad 100%. Bisa atau tidak? Bisa. Apalagi Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 44, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Kami turunkan kepada engkau Muhammad Al-Qur'an agar kau menjelaskan, atau sunnah agar kau menjelaskan kepada mereka tentang apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi tugas Nabi untuk menjelaskan. Allah berikan Nabi kemampuan untuk memahami Al-Quran dan untuk menjelaskannya. Kenapa ragu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ini syubhat kita bisa bantah dari awalnya. Dan ini semua dibangun di atas mengkiaskan Allah dengan makhluk. Ini enggak benar, ini kias batil. Bagaimana mau kiaskan manusia yang pemahamannya terbatas, kemudian lupa, dan seakan-akan pengarang buku sama dengan pengarang Al-Quran. Sama saja. Kita sikapi sebagaimana mensikapi buku karya Aristoteles dengan Al-Quran firman Allah. Mau disamakan? Ya nggak boleh lah. Ya nggak boleh. Paham? Baik. Tafsir hermeneutika ini apakah diterima oleh kaum muslimin? Orang liberal terima. Paham? Yang benar ditolak. Sebagian terima, sebagian menolak. Sebagian menerima, sebagian nolak sebagian. Yang benar ditolak seluruhnya. Kenapa? Karena tafsir kita tidak membutuhkan hermeneutika. Perhatikan, tafsir Al-Quran ada beberapa model. 1, 2, 3 ya, secara umum. Yang pertama tafsir bil ma'thur. Ini tafsir dalam Islam, tafsir bil ma'thur. Itu dengan riwayat-riwayat. Tentunya dengan perhatikan riwayat-riwayat tentang tafsir Al-Quran dari sahabat, dari tabi'in. Paham? Dan atau dengan ayat yang lain. Ini kata tafsir bil ma'thur dengan apa? Tafsir ayat dengan ayat yang lain. Baik, di antaranya apa? Ayat ditafsirkan dengan apa? Hadis. Paham? Di antara lagi ayat ditafsirkan dengan apa? Riwayat sahabat
atau salaf ya. Ini namanya tafsir bil ma'thur. Paham? Al-Quran tafsiran ayat seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan ayat dengan artian yang lain, atau dengan hadis-hadis Nabi, atau dengan perkataan para sahabat, atau perkataan tabi'in, atau perkataan para ulama, para salaf yang lebih paham tentang Al-Quran. Paham? Juga diperhatikan tentang asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul, karena kita asbabun nuzul mengetahui riwayat dengan melihat asbabun nuzulnya. Qiraatnya bagaimana? Karena qiraat bisa juga tafsirnya bisa berbeda. Nasikh dan mansukh ini semua adalah tafsir bil ma'thur. Ya, seperti dalam ulumul Quran. Jadi ada ilmu untuk memahami ini semua. Ini oke. Tapi ada namanya tafsir bir ra'yi. Tafsir bir ra'yi ini maksudnya adalah yarji ilal lisan. Tafsirun yarji ilal lisan. Yaitu tafsir yang dibangun di atas murni secara bahasa. Ini juga boleh. Ini juga boleh. Seperti ditinjau dari ma'anil kalimat. Kata ini ternyata bisa mengandung ini selama tidak bertentangan kaidah-kaidah lain. Secara i'rabnya kalau begini maka tafsirnya begini, i'rabnya kalau begini tafsirnya begini. Boleh. Ditinjau dari murni sisi bahasa. Kemudian juga misal balaghahnya begini maka maknanya begini. Dan itu boleh karena Al-Quran dibangun di atas dengan bahasa Arab. Dan ini semua tekstual, bukan kontekstual, paham? Ini semua tekstual. Dan ini semua baku, semuanya tafsir objektif. Kenapa? Karena ada kaedahnya. Namun tafsir tidak bukan subjektif, semuanya objektif. Selama tafsir tersebut, selama seorang menafsirkan sesuai dengan kaedah tafsir, maka tafsirnya objektif, bisa dipertanggungjawabkan, bisa dibantah karena dia objektif. Tapi kalau sudah tafsir model ketiga, tafsir kebatinan, selesai. Ya, kebatinan. Ya. Itsbahu baqarah, potonglah sapi. Sama maksudnya sapi Aisyah radhiyallahu anha, misalnya repot. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala yang saya sebutkan, kata orang Syiah, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah beri perumpamaan kepada orang beriman tentang istri Firaun. Maksudnya istri Firaun maksudnya Ruqayyah, Firaunnya maksudnya Utsman. Repot kalau begitu. Ya. Wan najm wal qamar apa gimana aja? Bihusban, maksudnya apa? Hasan dan Husain. Ya, repot. Tafsir kebatinan repot. Inilah yang dipakai. Ini tidak perlu tafsir apa? Tafsir mistis atau macam-macam ini tidak perlu ya. Kita yang perlu cuma tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, sehingga tafsir menjadi objektif. Kalau ini sangat subjektif. Subjektif dan tanpa kaidah. Ya, tafsir perasaan, tafsir kebatinan enggak repot. Tafsirnya Qaramitah, puasa maksudnya puasa secara bahasa imsak, menahan, maksudnya menahan rahasia. Haji al-qasdu maksudnya ziaratul masyayikh. Repot. Bagaimana mau tafsir kalau begitu? Oleh karena yang benar tafsir hermeneutika tidak diperlukan. Ngapain kita mengadopsi tafsir orang-orang non muslim yang sibuk menafsirkan Bible, mau kita terapkan dalam Al-Quran, kitab suci. Atas tabdil alladhi huwa adna billadhi huwa, gimana ayatnya? Atas tabdilna billadhi huwa khair billadhi huwa adna. Mau ganti yang baik dengan yang buruk. Kita punya sumber yang bagus, kita mau adopsi dari orang kafir untuk menafsirkan Al-Quran kita? Enggak ya. Oleh karenanya dari sini kita tahu bahwasanya ini metode hermeneutika. Atas billadhi huwa adna billadhi huwa khair. Maka ganti yang baik diganti dengan yang buruk, tentunya tidak boleh. Maka kita tahu hermeneutika adalah cara yang batil ya. Maka tidak boleh dan ini adalah tafsir yang diagung-agungkan dalam sebagian universitas Islam di tanah air kita. Ya, tidak perlu. Lihat, dengan melihat produknya kita sudah tahu ngawur. Apapun produknya, khamar halal, riba halal, zina halal, homoseksual halal, apalagi yang mau dipakai, apalagi yang belum halal. Sini saya tafsirkan, apalagi yang belum halal. Saya bisa tafsirkan jadi halal. Repot.